Rek. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Mantap. Ya, ada di mana, Gri? Polres Metro Jakarta Selatan. Ngapain? Kalau udah ada Bang Bil tentu gampang ditebak. Yang sulit ditebak itu ada Kang Yahya sama ada Opung. Opung dari Medan, masa lapornya ke Jakarta Selatan? Iya. Ada apa di sini, Bang? Ya. Apa? Kita mau melanjutin Ya. terkait laporan kita ini buntut dari kekisruhan ijazahnya Roy Suryo, Mas Agri. Oh, S3. Ya, S3-nya UNJ. beliau, UNJ. Wah, Dan ini kemudian- serius ini. Serius. Masuk ke ranah hukum. Ya, berbuntut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait Waduh, laporan. kejam kali kau, Bang. Oh, bukan kejam. Oh. Ini pendidikan. Oke. Lantas Opung, ngapain lo, Bung? Opung apa ya, Opung? Cari sarapan. Ini aku senang joknya. Opung di Medan, datang ke Jakarta Selatan. Oh, kui cemak, tanda tanya besar. Ngapain, Bung? Ya kan kita kan sebagai pengurus YouTuber Nusantara harus Iya. mendampingi dong. Asik. Oke. Karena memang ini kaitannya juga dengan YouTuber Nusantara. Oh, iya. Bukan cuma personal Bang Bil gitu. Apalagi Mas Yahya juga Ikut di tersangka, terdakwa, Pak? Atau terancam? terancam. Dia terancam. Kan diancam, kita Iya. kan mau dilaporkan Betul. kan? Karena beliau sama-sama dengan aku kemarin waktu Mas Oh, Agri sama oke. Opung lagi di luar kota, kita sama-sama ke UNJ. Karena on frame pada saat Ya. UNJ, diancam mau dilaporkan. Betul. Sudah dilaporkan? Sepertinya. Kalau begitu kita jangan on frame, Bang. Nanti dilaporkan, Bang. Dia bilang dia nyesal katanya dia ikut. Tapi kita kaitannya bukan yang dilaporkan. Hari ini kita yang Oke. memang melanjutkan apa yang menjadi laporan kita. Oh, ini. hubungannya langsung dengan UNJ atau dengan Dikti atau personal Abang dengan Roy? Ya, ini lebih ke personal. Ya, aku bersama Roy Suryo dan juga pendukungnya Roy Suryo. Oke. Jadi mereka ketika klarifikasi soal masalah S3-nya Roy Suryo, ada pernyataan yang menurutku ini potensi pidananya ada gitu. Oh. Ya kan? Akhirnya udah kita laporin. Akhirnya kemudian hari ini saya dipanggil gitu. Untuk Untuk di BAP? Di BAP. Atas laporan yang terdahulu? Benar. Oh. Ada tambahan-tambahan bukti yang aku berikan dan alhamdulillah tadi dari pihak penyelidik itu sudah didapatkan item-item yang sangat cocok untuk kemudian kita jadikan sebagai bagian dari dasar laporan kita. Wah, gua curiga ini Opung juga yang membantu mencarikan bukti yang mau di-store sekarang ini. Kita kan sama Roy Suryo friends. Takut dilaporkan. Diklaim friend dulu Iya. supaya nggak dilaporkan. Oke, oh Bang, kalau seperti ini. Kira-kira UNJ nanti keseret-seret walaupun event itu diminta sebagai saksi dalam pelaporan Abang sekarang. Ya, Menurut Abang? berpotensi demikian karena ini Oke. memang ada kaitannya dengan kegiatan kita di UNJ, ya kan, kemudian yang bersangkutan menuju ke daerah pengadilan kalau nggak salah, kemudian membuat konferensi pers. Ya. Nah, ada keterkaitan itu. Soal nanti penyelidik akan kemudian membawa ini ke UNJ urusan berikut. Nah, tapi ini menarik nih, Gus. Kalau seandainya benar Roy Suryo melaporkan aku Ya. terkait dia menuduh aku sebagai orang yang memfitnah dia berijazah palsu, padahal Ya. kita kan nggak pernah bicara tuh soal ijazah palsu. Maka yang bersangkutan. Sorry dulu, Nah. sorry. Nggak pernah bicara apa Bang Bil berusaha ngeles. Beda ini. Oh no, beda. Kita kalau Soalnya kita takutnya ngeles, Bung. Ya. Harus klarifikasi nih, Bung. sejak awal Oke. kita konsisten bicara soal Roy Suryo itu adalah seorang mahasiswa S3 dulu yang seharusnya gugur karena melakukan tindak pidana dan Ya. melanggar peraturan rektor. Itu konsen kita sejak awal kan gitu. Mempunyai kekuatan hukum tetap. Betul. Sudah divonis. Betul. Nah, peraturan rektor tetap dilanggar. Tetap dilanggar. Atau tidak dijalankan oleh UNJ. Benar. Dua hal yang berbeda. Yang mana? Nah, Atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Jadi dia melakukan tindak pidana, yang kedua dia melanggar peraturan rektor. Oke. Itu yang kita minta klarifikasi. Nah, problemnya kalau Roy Suryo melaporkan aku, maka dia akan seperti Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi melaporkan teman-teman yang hari ini, balik. akhirnya kan
semua rekam proses ijazahnya Pak Jokowi, sekolahnya, kuliahnya Pak Jokowi di UGM itu dibongkar kan, sampai Ya. ada 700 alat bukti. Oh, Kan gitu, nah. artinya pintu laporan abang sekarang bukan tidak mungkin, bahkan potensi Ya. besar seluruh rangkaian kegiatan di UNJ tentang Roy Suryo dibongkar semua. Berpotensi Sampai gitu. ke dikti, Bisa kan gitu. sampai ke disertasi. Bisa jadi Sampai yang gitu. ke plagiat Bisa diduga. jadi kan gitu. Itu walaupun laporan yang berbeda ya. Ngeri, Bung. Kan gitu. Kan gitu. Jangan-jangan lu plagiat juga, Bung. Disertasi lu, Bung. Enggak, soalnya ini dosen bahasa Inggris ini. Iya, benar. Masih aman, Mas. Ya. Masih aman. Oh iya iya. Tapi di pinggir jurang terus dia sebenarnya. Iya. Cuma karena menghibur. Bukan di pinggir. Pinter ngemasnya, pinter ngemasnya. Betul-betul di dalam jurang. Lo terkait ancaman Roy Suryo yang akan laporan lo gimana? Oh iya, ya entah memang dilaporkan atau tidak sih sebenarnya. Nggak Pengennya? masalah. Nggak masalah juga Pengennya? dilaporkan. Nggak masalah bagi saya. Oh, iya. Catat ya. Selama kita dalam on the track. Ya. Sebuah kebenaran silakan saja. Silakan Tapi ya saja. kita juga nanti berhak melaporkan balik dong. Yes. Ketika berbukti kan. Ketika Keren tidak berbukti kan ini. begitu Pak. Nah, memang Kok lu saya. manggil gua Pak? Oh iya salah. Jadi tua gua hari ini. Jadi ini kita ini jadi saksi Ya. atas Oh. pelaporan ini sebenarnya. Ya. Ingat loh, saksi berpotensi jadi tersangka loh. Ya. Kalau berbohong. Kalau berbohong. Kalau berbohong. Nah, sejujurnya kita ini kan selalu on the track, Pak. Mencari Yeah. sebuah kebenaran. Oh, Pak. Emang gua iya. penyidik. Apa ini? Bung, formal banget Bung. Lagi serius lagi. Kasihan loh. Efek habis Lanjut. efek habis makan nasi kapal kacang hijau. Kacang hijau ini. Lanjut. Senayan makanya kacang hijau nih. Jadi aduh. Iya. Jadi Kesenayang ngapain lu? Bongkar. Lu aduh, yang enggak lu. Hah? Cari pembelaan lu ke Senayan lu. Cari pembelaan supaya tidak dilaporkan. Lanjut. Jadi memang Roy Suryo ini salah tafsir, Pak. Ya. Salah tafsir bagaimana ketika misalkan saya ini podcast dengan Bang Bil awal beberapa kali memang sebelum ke Ini UNJ. kurang deket. Sebelum ke UNJ itu. Jadi dia menafsirkan itu bahwa Bill offside ini ternyata katanya menuduh ijazahnya adalah palsu. Iya, Padahal padahal ini saya sebagai saksinya, saya Iya. hostnya saat itu. Iya. Oke. Yang dipermasalahkan itu adalah bukan ijazahnya Tapi, atau tidaknya. Hati-hati. Yang sudah perkara yang sudah masuk ke pelaporan. Ya. Baik host maupun narasumber hukumnya sama, Bu. Contohnya Suginur. Suginur. Winur. Oh iya dia host kan sama Iya, si. dia host. Iya. Suginur host. Ya makanya mau Bambang dilaporkan Tri juga kan. Iya. pesan langsung. Nah ini udah biarin mereka berdua ya Bu ya. Harusnya kita nggak ada di sini Bu. Itu dia nyeret-nyeret kita Om. Terus? Tidak apa-apa lah. Dilaporkan itu kan. Kalau kita tim kreatif nggak kena. Oh nggak kena. Enggak, sebenarnya yang paling enak itu Opung. Karena beliau juga sebenarnya ada PHP yang lain. Ada. Terus? Ya nggak hebat berarti kan? Iya. Nggak hebatnya kenapa ya salah tafsir. Iya. Justru kemudian kita ini mempermasalahkan ada sebuah aturan rektor di UNJ dan Iya. ini berlaku universal ya, Iya, bukan pasang umum. surut ini. Iya. Nah, universal artinya bahwa mahasiswa ketika misalkan dilanda dalam masa studinya adalah pidana, apalagi misalkan sudah ikrah ya enggak, maka harusnya kan di drop off nih tuh. Iya. Tapi kenapa UNJ tidak mendrop out status mahasiswanya saudara Roy Suryo ini? Iya. Artinya ketika seharusnya drop out kan keluar tuh, tidak melanjutkan lagi kuliahnya. Artinya tidak bisa wisuda. Artinya tidak membuat disertasi. Artinya dan sebagainya lah kira-kira. Oh, Nah, gitu. mestinya seperti itu kalau memang UNJ ini memberlakukan aturan yang benar. Iya. Nah, pertanyaannya ketika audiens ini memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang menurut publik dan saya kira Iya. ini patut kemudian di-up kembali. Iya. Apa itu misalnya nih, memang Yang dulu dulu itu itu siapa sih kalau lebih banyak? Kira-kira kalau boleh diwakili aku mau suruh dia aja. yang di BHP saya aja. Baik sebagai saksi sekaligus sebagai pelapor gitu. Nanti kalau iya, penyelidik tanya, "Bapak di mana?" Sudah saya udah wakili sama Yahya. Apa yang saya bilang sudah, dia sudah itu. Oke, enggak gini. Tahapannya Bang, setelah proses LP Abang ini jalan, Ya. apa yang langkah-langkah yang nanti teman-teman akan lakukan terhadap UNC, terhadap Dikti atau sampai dengan hari ini kalau boleh dibocorkan ke teman-teman
teman-teman seperti apa? Ini menarik karena dari Dikti kan sudah membuat surat kepada rektor, tinggal menunggu konfirmasi dari rektor. Itu yang pertama. Yang Surat kedua, untuk surat untuk minta klarifikasi turun terkait mengadakan pemeriksaan. Betul, ada dugaan itulah ya. plagiasi sekaligus juga ada pelanggaran administrasi. Sehingga seseorang yang sebenarnya tidak lolos sebagai seorang doktor tapi ternyata diloloskan gitu karena ada pelanggaran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan ada teman-teman dari advokat yang melakukan gugatan terhadap rektor. Ya. Nah, gugatan itu berkaitan dengan terbitnya ijazah seorang Roy Suryo yang notabene-nya ini cacat hukum. Nah, itu menarik. Legal. PTWN berarti nih? Iya, ini PTWN. Sudah kan terdaftar gitu. ya? Sudah terdaftar. Kan gitu. Ada yang mempertanyakan legal standingnya gimana apa semua. Sudah, tenang. Ini advokat-advokat berbadan hukum, mereka juga paham hukum dan alhamdulillah udah diterima sama PT Tun. Sudah Betul. terdaftar di PT Tun? Sudah terregistrasi, udah masuk di SIPP website. Biasanya rangkaiannya PT Tun itu nggak semuanya ya, Ya. kita tahu juga. Kemudian dalam prosesnya terjadi indikasi kriminal atau perbuatan yang memang harus ditindaklanjutin pidana, Ya. masuk itu barang. Masuk, Bang. Masuk barang. Masuk. Ya. Nah, menarik dong. Ngeri kali nih. Berapa laporan terhadap Roy Suryo doang aja? Akhirnya aku laporkan, Dr. Richard alumni juga Ikut melaporkan juga? Ikut melaporkan juga. Apa case-nya? Kalau Case-nya sebenarnya kurang lebih dengan aku karena Roy Suryo mengeluarkan hardik umpatan caci maki dan juga penghinaan serta fitnah itu kepada namaku dan nama Dr. Richard kan gitu. Nah, kita juga secara komunitas kena ketika dia menyebutkan bahwa kita yang berbadan hukum, YouTuber Nusantara yang berbadan hukum ini tapi dia menggunakan nama yang merendahkan komunitas kita. Jadi kita punya legal standing untuk melaporkan yang dan bersangkutan. kita juga bukan model Roy Suryo dan kelompoknya yang ini nggak perlu. Ya. Legal. Badan hukum kita nih. YouTuber Nusantara ya nggak kayak gitu model-modelnya. Bukti-bukti kita juga tadi udah kita serahkan. Nanti kan itu akan diulik oleh penyidik gitu. Ya. Mana data apakah benar kalian ini komunitas berbadan hukum? Apakah benar Anda ketua harian YouTuber Nusantara? Apakah benar Anda mendapat mandat dari komunitas Anda? Apakah benar ada perlakuan yang tidak baik secara personal dan komunitas? Itu semua ditanyakan. Alhamdulillah kita berikan dengan bukti-bukti. Ini ITE, Mas. Wis. Wih. ITE. 12 tahun, men. Yes. 12 tahun 12 miliar ancamannya. ITE ada. Walaupun prapitnya kelamaan juga sih. Ini kira-kira jam Prapit juga panjang nih kayaknya nih. Prapit keempat. Oke. Hari ini. Hari ini. Kalau dia jadi hari ini dia daftarin Prapit keempat. Prapit keempat belum mulai sudah bilang kelima katanya. Kelima. Iya. Keempat itu pencekalan kan? Ya. Iya, pencekalan. Besok katanya kemungkinan besar Prapit kelima pembergolan. Jadi setiap gerak sedikit pun itu diprapitkan sama dia. Tapi ada yang menarik, katanya Refli sebenarnya Prapit kemarin itu bukannya ditolak, hanya memang tidak diterima. Ada yang bisa terjemahkan? Terjemahannya begini, sama halnya ya janganlah ngomong goblok, tapi ya kurang cerdas atau tidak pintar lah. Sama seperti itu, Bang. Aduh, aneh-aneh. Pung, ini Roy Suryo kan menghadapi banyak problem dan harusnya mereka sadar gitu ya, berharapnya ya, tapi nggak sadar pun nggak masalah. Kegagalan-kegagalan demi kegagalan, karena memang dia tahu betul sepertinya yang dia lakukan itu memang upaya-upaya untuk menjatuhkan orang gitu ya. Berimpact kemana-mana, kapan sadarnya kira-kira? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Sadar nggak perlu tanggal main, Bu. Ya sekarang kan begini, ya. Kalau Tifa aja bisa sadar sehingga dia mengajukan Prapit, ya kan, apalagi Roy Suryo pasti ada, pasti ada. Kita tunggu aja. Kalau Opung bicara kita tunggu saja. Menurut apa, Bang? Keyakinan saya, dia sedang menganalisa apa kira-kira momentum yang pas. Tifa mendapatkan momentum pas. Apa itu? Mau hijrah, Bung, katanya. Mau kembali ke masalah-masalah kesehatan. Tidak lagi masalah-masalah ijazah palsu. Nah, itu termasuk saja itu. Itu tadi yang saya bilang. Momentum kan, cari cara alasan kan. Mungkin Roy Suryo belum
dapat alasan itu yang tepat kali ya. Jadi mau kita bantu cari alasannya. Tadinya gua mau tanya itu, Bung. Kalau Opung kan banyak ya. Ide-ide seperti itu tadinya begitu. Ya paling alasannya itu paling enggak ya berkaitan dengan burung lah. Burung. Wah, apa ini? Gua nggak ikut-ikutan. Mulai. Gua nggak ikut-ikutan. Kabar burung. Nah, jadi ketika kabar burung yang menceritakan tentang sepak terjangnya mengenai ijazah palsu ini sudah nggak ada lagi kabar burung yang beredar, nggak ada lagi orang mau bahas dia, dia juga udah malas lagi. Kayaknya Gitu. seperti itu. Ada kaitannya dengan Burung. Tapi dia sudah, bukan dia sudah. Salah satu pengacaranya bilang ini bisa saja prapit sampai 100 karena KUHP sekarang atau undang-undang memungkinkan itu. Kemudian di sisi lain didukung oleh podcast antara dia dengan Nugroho Seno, Roy Suryo dengan Nugroho Seno. Berbagai macam peluang yang bisa diprapit. Itu jumlahnya juga puluhan. Nah sekarang ini fakta ini sekarang lagi diwujudkan dalam kenyataan. Nah, hari ini prapit keempat. Konon katanya sudah dipersiapkan lagi prapit kelima. Kalau benar-benar sampai prapit 100, apa negara membiarkan ini? Nah itu makanya kemarin Mas Bung, teman-teman tim hukum Merah Putih itu akhirnya bikin korespondensi ke Mahkamah Agung. Nah di mana menuntut kepada Mahkamah Agung lah yang punya hak diskresi melakukan evaluasi terhadap prapit ini agar kemudian segera dihentikan karena ini kayak merusak, walaupun ya sekali lagi tidak diberikan bukan berarti dilarang, tapi ini sudah sangat mencemarkan hukum kita gitu. Itu sih yang aku perhatikan. Kan gitu. Ya sebenarnya sih kalau konten kreator nunggu suasana bagaimana prapit di atas 10, 20, 30. Kayaknya bahannya banyak gitu, Bung. Tapi jangan lupa Mas, aku perhatikan tren pembahasan tentang prapitnya Roy Suryo itu turun. Jenuh. Orang mengalami kejenuhan. Udah jenuh. Kan gitu. Makanya bilang sama teman-teman kita nggak usah urus dia punya prapit. Kita tuntut kepada UNJ segera mencabut gelar doktornya Roy Suryo. Itu yang lebih utama gitu. Karena ini sudah mencederai hak demokrasi kita, keadilan kita, pendidikan kita, dan rusaknya moralitas bangsa kita gara-gara ada orang yang mengaku doktor tapi ternyata bermasalah secara hukum. Lah ini kesempatan bagi kita untuk memberikan pendidikan buat publik. Gitu. Sebenarnya kita juga bisa saja berperilaku seperti mereka, seperti kelompok-kelompok itu, tapi kok kita mikirnya nggak kelas banget gitu ya, Bung ya. Apa itu misalnya? Betapa Roy Suryo ketika menggelar konferensi pers, ini ijazah S1 2. Begini. Ini ijazah S1 2. Ini ijazah S2 saya. Ini surat lulus S3 saya. Itu. Begitu Bang Bil melaporkan, melaporkan ke UNJ. Besok harinya, bukan besok harinya, mungkin selang beberapa hari. Yang selanjutnya selang beberapa hari nggak percaya. Nih ijazah S3 saya. Lo kok mendadak terbit? Itu. Yang sebelumnya menunjukkan surat keterangan. Betul. Begitu ribut mendadak terbit. Ada apa dengan UNJ, Bung? Kalau mau kita tanya sama UNJ, nanti aja jam 3 subuh. Karena jam kantor UNJ itu kayaknya jam 3 subuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia nyindir ada disertasi yang diupload jam 3 subuh. Ini yang tadi saya bilang ijazah. Belum disertasi. Nah, tiba-tiba begitu dicek nggak ada di webnya, muncul itu disertasi. Lebih celakanya lagi, begitu dikulik sama beberapa rekan kita, ternyata banyak sekali plagiat. Nah ini masih panjang urusannya. Panjang. Roy Suryo dan kelompoknya dan kalian pendukung Roy Suryo, kita banyak sekali menyimpan ketidakbenaran informasi yang ada di kalian. Sebenarnya itu kita punya semua, tapi kita nggak mau seperti yang kalian lakukan. Dikit-dikit pas kompen, dikit-dikit kemana-mana bawa dokumen, ngapain gitu. Tapi tolong, please, jangan kalian menganggap masyarakat diem saja. Jangan dianggap kemudian kita tidak tahu. Jangan dianggap kemudian masyarakat gampang dibohongin. Kita juga dibohongin, diam aja. Cuma tidak mau melakukan saja. Nah, Dikti, ada informasi terakhir? Itu tinggal menunggu balasan dari rektor. Kalau balasan dari rektor tidak ada, maka mereka akan datang ke kampus. Nah, yang paling menarik adalah bukti yang Mas Agri bilang tadi bahwa masyarakat itu bukan orang bodoh, bukan komunitasnya apa. Ini bukti ada advokat itu kan bagian dari elemen masyarakat yang melakukan gugatan ke TUN. Itu menurutku gitu. Kan gitu.
Oke. Oke, Ini sorry ya teman-teman ya, ini sengaja kita bikin video ini di Ya. depan masjid dan pakai backsound ngaji. Iya. Supaya apa? Supaya insaflah wahai Supaya lebih berkah karena niat kita baik. YouTuber Nusantara Ya. selalu berpedoman pada hal-hal yang benar dan selalu meluruskan hal-hal yang benar tapi dibengkokkan, Ya. selalu melawan hoax. Ya. Itu closing statement. Amin. Tak cium loh. Amin. Tak cium loh, Bu. Closing statement amin. Sebelum pulang ke Medan. Ya, jadi saat siang hari ini ya, Ya. kita YouTuber Nusantara ya, kita tetap fight ya, Ya. kita kawal terus sampai semuanya bisa terang benderang. Ya, Cocok. itu paling penting. Kalau memang keinginannya Bang Bill, Ya. gelar doktornya dicabut, Ya. mudah-mudahan kejadian. Amin. Kita Amin. hanya bisa mendoakan. Iya. Kalau memang nggak bisa, berarti doa kita nggak terjawab. Bang, Lama ini. Apa? Ini lama ini. Ini lama ini. Apa? Lama ini. Amin. 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 Teman-teman, jadi negara ini harus turun tangan. Ya. Kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk, Pak. Kenapa buruknya? Apabila Prapit ini dilakukan sampai 100 kali dan ini adalah pidana, ya. Ini adalah kriminal. Maka ketika ini dibebaskan, ini akan menjadi contoh buruk ke depan. Bagaimana ketika kasusnya korupsi? Prapit terus nggak jadi-jadi tuh orang. Nggak vonis-vonis tuh orang. Nah, Mahfud MD. Itu Prapit. Nah, Prapit. UNJ gimana soal ini? terkait UNJ harus juga diselesaikan. Ternyata banyak laporan-laporan Ya. terkait dengan UNJ. Ya. Oke lah, dulu katakan pernah ada sampai ujung kemakzulan Ya. rektor. Dan ini jangan sampai terjadi. UNJ itu milik kita bersama, kita yang bayar pajak dan semua. Nah, maka dari itu demi sayangnya kita ke UNJ, maka dari itu ini harus dituntaskan. Ya. Tuntaskan terkait dengan ada sebuah aturan yang dilanggar oleh misalkan tadi Roy Suryo seharusnya drop out dan tidak ternyata. Nah, ini juga harus diselarkan. Baik. Apalagi misalkan sekarang PTUN sudah terjadwal Terjadwal, ya, dan tinggal sebagainya. prepare. Jadi, prepare itu harus diselesaikan. Ya, semoga ini menjadi pelajaran baik buat kita semuanya. Oke. Aku closing statementnya melanjutkan Bang Yahya, sederhana sekali. Bagi UMJ lakukan penyelidikan. Dikti sudah turun, Inspektorat Dikti sudah turun. Lakukan konferensi pers. Ya. Ya, kemudian kalau memang benar terbukti cabut doktoralnya Ya. Roy Suryo. Ya. Enough, selesai, masyarakat tenang. Benar. Mungkin proses hukum juga tidak berjalan. Betul. Kalau saya simple, ini ada dua laporan saya. Pertama Roy Suryo, yang kedua adalah pendukungnya, inisial FF, yang menantang saya debat, debat dan saya laporkan. Dia kira karena saya takut, padahal karena ada hal yang melanggar yang dilakukan. Yang kedua, dia sendiri mau mengajak debat, tapi dia salah baca. Saya sarankan baca dulu baik-baik peraturan yang kita kemukakan. Kita bicara soal status mahasiswa, dia bicara soal gelar doktor akademik. Itu dua hal yang berbeda, dua peraturan yang berbeda. Baru dengan percaya diri menantang 6 orang yang ke UNJ, silahkan debat sama saya. Anda pertanggungjawabkan ada pernyataan-pernyataan yang sangat jahat dan zolim sebagai konten kreator. Kita YouTuber Nusantara tidak hanya melawan hoax dengan counter narasi, tapi perlawanan hoax itu dengan cara kita laporkan kepada yang berwajib kalau sudah berada pada tindak pidana. Yang kedua, terkait Roy Suryo, pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda, tidak hanya dalam konteks gelar doktor Anda, tapi dalam konteks perbuatan selama ini Anda lakukan selama di media sosial yang menghina-hina orang luar biasa. Aku pikir itu dari YouTuber Nusantara dan saya secara jadi pribadi. penasaran closing statementnya. FF siapa, Bang? Gua nggak tahu loh, FF seriusan. ada aja. FF Biarkan itu Ferry Famsari. Atau Fakri Fanani. Oke. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Model-model FF itu Iya. pansos. Pansos. Iya. Biarkan saja, biarkan saja. Tapi kalau memang ada unsur dan itu memenuhi, Benar. ya monggo aja. Betul, ini pembelajaran sih. Oke, terima kasih YouTuber Nusantara dari kawasan Polres Metro Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi